Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelum kita mulai podcast kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Masudarah Maulandari. Perkenalkan, nama saya Kaparadin Karmanada Haryono. Perkenalkan, nama saya Dika Prima Azaria. Kami dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang jarang banget nih kita ketahui, atau kalau kita bahas nih bakal keren banget di podcast kali ini. Wah, apaan tuh? Kayaknya seru ya nih. Ya, kita akan bahas kita akan membahas lontar naskah kuno peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Lontar itu kayak buah yang dijual pinggir jalan itu, kayak jelly itu. Iya, menurutku ya juga itu. Bukan itu, Mas. Jadi itu lontar itu ya semacam naskah kuno di zaman Hindu-Buddha dulu. Itu caranya dengan penulisannya memakai pisau. Jadi itu daun seperti itulah. Seperti itu. Nah, kita tulis menggunakan pisau. Dan sebagai penekanan, kan nggak mungkin lah kita nulis dengan pisau tuh bakal kebaca. Jadi mereka tuh memakai caranya dengan cara dikasih seperti abu gitu, atau arang gitu untuk mempertebal tulisannya. Jadi makin jelas lah di situ. Itu di daunnya itu yang dituliskan isinya ada apa, Mas? Apakah ada ilmu pengetahuannya juga itu? Apa pengajaran moral juga? Ada, Mas, ada ilmu pengetahuan, filsafat, moral, bahkan kayak petunjuk hidup juga ya. Petunjuk hidup, bahkan ilmu kedokteran pun ada di situ. Berarti kali ini kan bukan membahas kayak lontar yang dimakan itu kan? Bukan dong. Tapi kan lontar yang mengenai isinya itu kan? Lontar yang peninggalan tentang zaman Hindu-Buddha itu ya? Iya, itu. Oke, berarti kita bakal bahas tuntas nih, apa sih lontar itu, apa fungsi-fungsinya. Nah, selain itu kita bakal bahas mengenai beberapa ilmu dan etika yang terkandung di dalam lontar pada masa Hindu-Buddha. Oke, maka dari itu, stay tune ya teman-teman. Tetap tonton podcast kita. Oke, mungkin kita bahas dulu dari dasarnya itu ya, Mas. Iyalah, kita akan bahas dasar-dasarnya ya, daripada kita langsung duduk langsung ke fungsi-fungsinya. Nah, kita bahas lah apa sih itu lontar. Nah, Mas, coba jelasin di sini. Jadi lontar itu adalah sebuah naskah yang berisi tentang ilmu pengetahuan, Mas, yang ditulis dalam sebuah daun lontar itu, Mas. Jadi kan di situ kan pasti ada kayak prosesnya. Nah, prosesnya itu Ya, gimana? prosesnya gimana, Mas, kalau itu? Mungkin Masnya tahu. Nah, di sini saya jelasinnya. Jadi prosesnya tuh daun lontar tuh nanti kita keringkan, dan cara penulisannya tuh kita memakai pisau kecil yang saya jelaskan tadi di awal-awal. Mungkin itu pakai pisau kecil yang di situ diukir sedemikian rupa berupa tulisan. Nah, dan kan nggak mungkin lah itu bakal kelihatan. Nah, di situ mereka punya cara-cara unik tersendiri. Dia tuh memakai apa ya? Seperti abu atau semacam penebal gitu. Jelaga itu, Mas. Itu, Mas. Jelaga. Nah, di situ jelaga atau arang ya. Bisa kita sebut arang lah. Nah, di situ untuk mempertebal tulisan itu. Jadi biar bisa dibaca oleh kalangan-kalangan lah. Kalangan mereka. Biar kelihatan gitu, Mas ya. Biar kelihatan lah, itu, Mas. Wah, kebayang nih, nulis di buku aja capek, apalagi nulis di daun itu satu-satu. Pol nggak sih capeknya? Iya Capek lagi. banget. Apalagi pakai pisau tuh, pakai pisau. Iya, Bayangin pisau kecil tuh, yang kecil. Belum lagi kalau tiba-tiba pas lagi ngukir daunnya sobek. Wah, Gak kebayang. itu gak kebayang sih. Pol, Kayak gimana keselnya. usaha dia nggak sih? Iya. Yang awalnya nulis begitu teliti loh. Tiba-tiba Sobek. Tapi dari situ kan jadi kebayang kan ya. Jadi kalau orang zaman dahulu itu dalam mempertahankan ilmu pengetahuan itu membutuhkan juga perjuangan yang sangat tinggi juga, dan sabaran yang juga lebih ya, Mas ya, berarti. Nah, nih saya juga bakal jelasin sih apa aja sih dalam-dalamnya tuh. Ya kita kenal bahwa Hindu Buddha tuh ya, nggak
gak jauh-jauh lah Mas dari mitos-mitos nih. Mesti ada lah mitos-mitos, karangan-karangan mitos-mitos di Lontar nih ada, tapi bakal lebih dalam lagi apa sih nih? Bakal saya kasih tahu nih. Lontar tuh yang tadi saya jelasin tuh, Lontar tuh memuat tentang ilmu pengetahuan, arsitektur. Bayangin loh Mas, arsitektur, dia mengukir di tulisan di dalam daun tuh bagaimana cara, kita tahu lah arsitektur apa, bagaimana cara membuat ini, cara membuat rumah ini, gitu, bagaimana penanggalan rumah ini, cara mengarahkan pembangunan. seperti yang dalam buku-buku Jawa tuh primbon kan di situ udah ada tuh bahwa pembuatan rumah tuh bagusnya hari apa sih, tanggal apa sih. Nah di Lontar nih dijelasin. Nah apa aja tuh di sini juga di Lontar tuh kita tuh belajar juga filsafat. Apa itu filsafat? Petunjuk hidup tuh, jati diri, kita mencari jati diri tuh di Lontar, di naskah-naskah kuno Lontar tuh ada dulu Mas. Dengar-dengar ada anunya juga, apa, panduan membuat obat-obat gitu Mas? Ada Mas di situ, bahkan ya seperti kayak buku-buku kedokteran lah ya kan, kita bilang sekarang gitu. Di zaman-zamannya kita bilang, nah itu buku-buku kedokteran tuh ditulis di situ di naskah Lontar tuh. Nah, Berarti Lontar ini kan kayak semacam perpustakaan mini nggak sih? iya sih, karena kan dari mungkin ya banyak fasilitas nih, fasilitas yang mungkin dengan papan tulis waktu itu, dengan apa yang mungkin Lontar ini paling unik lah ya kan. Masa sih daun kok dipakai nulis, dan itu apa ya, masih tersimpan gitu loh sampai sekarang. Oh gitu. Oh iya, betul juga sih. Aku pernah baca juga katanya kesenian Lontar itu atau peninggalan zaman di Buddha pada daun Lontar itu masih banyak ditemukan di Bali Mas. Jadi di Bali itu banyak pengoleksi yang juga banyak peminatnya itu Mas, peminatnya untuk membaca. Jadi tetap lestari juga, dan ilmunya yang di dalam daunnya itu tetap hidup sampai sekarang gitu Mas. Oh, jadi orang zaman dulu itu mempunyai cara sendiri untuk menyimpan ilmunya itu. Iya. Kan apa ya, meskipun belum ada teknologi yang seperti saat ini canggih gitu. Iya. Iya sih. Keren juga ya orang dulu ya. Mungkin kita yang Gen Z nih mungkin kayak merasa kok kita aja yang fasilitasnya udah semumpuni ini loh, Iya. masih kalah sama orang dulu kan. Iya. Maka dari itu di Bali itu daun lontar itu dilestarikan Mas, agar tidak hilang dan tetap ada dalam sejarah gitu Mas. Nah, sekarang kita bahas mengenai isi dari Lontar itu tadi. Ternyata banyak banget ya. Lontar itu mengandung atau membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya ini ada nggak sih kayak contoh atau istilah dari Lontar itu? Ada sih sebutan kayak pakai bahasa Hindu atau Budanya gitu. Jadi misal kayak ini Lontar Usada Taru Pramana. Itu tuh kayak semacam buku pengobatan yang isinya tuh menyebutkan beberapa jenis tanaman obat-obatan dan bagaimana cara mengolahnya menjadi obat gitu. Oh gitu ternyata ya. Aku baru tahu kalau Lontar ini mempunyai contohnya. Ya. Jenis contohnya, istilahnya gitu. Jadi hal tadi itu kayak kombinasi antara farmasi dan biologi versi kuno ya. Tapi betul. menariknya itu mereka itu mempunyai nilai spiritualnya juga. Betul. Ada nggak sih kira-kira Lontar selain itu tadi yang disebutkan? Ada lagi itu namanya Lontar Astakosala Kosali. Jadi itu kayak panduan, berisi tentang panduan cara-cara membuat rumah gitu, terus cara menentukan arah bangunannya, terus juga kayak agar bangunannya itu kokoh dan kuat gitu dan harmoni dengan alam gitu. Oh, kalau dipikir-pikir itu mereka mempunyai konsep eco-friendly Iya, ternyata. jadi ramah lingkungan gitulah. Oh, begitu. Berarti Lontar Astakosala Kosali ini berisinya tentang arsitektur Ya, betul. tradisional Betul Bali. arsitektur, ya betul. Oh, iya. Betul banget sih apa kata Mas tadi ya. Ya. Bahwa di dalam Lontar nih tadi membahas tentang
lontar Asta Kosala Kosali nih yang tentang arsitektur yang harmoni alam nih. Nah, Yang ramah lingkungan. Nah, manusia sekarang nih loh lagi bingung-bingungnya gimana sih cara membangun sebuah bangunan yang di situ nggak harus menebang pohon kayak Yang harus merusak lingkungan di situ dengan berbagai cara mereka lah ya. Nah, padahal dari dulu ya, nenek moyang itu udah ada cara sendiri yang dituliskan dalam lontar gitu. Keren banget sih. Jadi lontar ini isinya bukan untuk kepintaran saja, tapi untuk keseimbangan hidup. Ya betul. Dan yang aku suka ya, nenek moyang zaman dulu itu dalam menuliskan ilmu itu bukan dengan cara yang sombong, tapi dengan cara yang baik, seperti dengan tuliskan pada lontar itu. Jadi kayak ilmunya ini juga masih tersampaikan hingga sekarang gitu sih. berarti definisi orang dulu tuh kayak mulia banget ya Iya, sih ya kan? mulia. Daripada mungkin entah teman-teman apa kita yang di sini, bahkan sekarang belajar pun ya memang kan belajar ada tujuannya. Tapi kan orang tuh terkadang ada yang kayak saya lu dapat nilai A, saya membangga-banggakan diri saya tuh kan buat Ya. apa gitu loh. Bahkan nenek moyang kita, bahkan Tuhan pun mengajarkan bahwa sombong itu nggak boleh ya Iya, kan Mas? betul. Ya kan Mbak? Iya, Iya, tapi itulah. kayaknya kita pernah nggak sih kayak kita harus dapat nilai A, tapi kan sebenarnya bukan untuk kepintaran, bukan untuk kepintaran, sebenarnya itu untuk kebijakan juga. Iya, betul. Kan tadi kan udah dijelaskan ya, dalam lontar itu kan isinya kayak mengenai ilmu pengetahuan. Iya. Nah, selain ilmu pengetahuan itu kira-kira ada nggak sih salah satu ajaran atau etika di dalam lontar itu? Kan tadi menyinggung. Kayaknya etika. ada sih ya. Tadi soalnya kita juga udah jelasin kalau kita bakal jelasin etika juga dalam lontar itu. Iya. Oke. Coba Mas Kapa, gimana Mas Kapa? Mungkin di sini saya akan jelaskan ya. Ya. Nah, yang tadi kan disebut ajaran ya, ajaran apa aja sih nih? Di sini saya akan jelasin nih apa aja sih ajaran-ajarannya. Nah, ajaran lontar nih di Hindu Buddha nih ya, itu ada sebutannya yaitu Trikarya Parisuddha yang memiliki 3 kayak konsep lah, 3 bahasan tuh di situ, yaitu ada pikiran, perkataan, dan perilaku yang baik. Nah, di ketiga tuh tadi ada istilahnya loh. Nah, di istilah ini tadi yang pertama yaitu pikiran, yaitu manajika, ya kan, manajika yang artinya pikiran. Nah, di lontar ini loh disebutin bahwa di etika lontar yang mengajarkan etika dan moral nih, ya di situ adalah etika moral, cara berpikir kita, bagaimana kita berpikir dengan baik dan selaras dengan biar nggak nyakitin orang nih. Iya. Padahal itu pikiran doang. Nah, iya. yang kedua ada perkataan, yaitu wacika. Di mana di lontar yang ngajarin etika sama moral nih, mestilah ada kayak apa sih yang bahas tentang perkataan tuh. Nah, itu mesti ada ya. Nggak mungkin lah kayak kita itu diajarkan bahwa perkataan tuh harus kasar kan, enggak. Nah, di sinilah gimana sih cara kita bertutur kata dengan teman kita, dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, di situ di lontar moral etika nih dijelasin. Nah, yang ketiga nih ada berperilaku yang baik nih. Berperilaku yang baik nih kayak jadi tuh di lontar nih diajarin lah gimana interaksi sosial kita tuh kepada sesama manusia dengan baik. Ya nggak mungkin lah ya kan kita jahat-jahat terus, ya kan kita harus baik lah sama orang pokoknya biar dapat pahala. Bahkan Tuhan kan ngajarin kita gitu loh. Bener ya Mas ya. Jadi kayak meskipun kita punya ilmu tinggi, kalau dipakai cuma buat ngerugiin orang lain itu juga sama ya, nggak ada gunanya gitu Nggak ya. ada gunanya sama sekali Mas. Apalagi saya kan diajarin ustadz saya tuh bahwa al adabu tuh fauqal ilmi, bahwa adab tuh di atas segalanya dari ilmu tuh. Kalau kita nggak punya adab ya sama aja. Ngapain kita sekolah? Berarti itu kayak konsepnya itu ya, konsep dharma yang artinya hidup sesuai dengan kebenaran dan tanggung jawab moral gitu Mas ya. Bener Mas. Oh iya, dari konsep dharma yang aku suka nih ya, apa mungkin kamu ada konsep lain yang mungkin juga kamu suka gitu? Ada sih satu konsep ya. Itu konsep konsepnya itu dinamakan dengan Tatuam Asi, yang artinya itu aku adalah kamu. Lah,
ini tuh mempunyai makna yang dalam banget. Artinya itu kita harus sadar kalau menyakiti orang lain itu sama aja kayak menyakiti diri kita sendiri gitu. Dan itu kayaknya konsep yang itu lebih kayak masih relevan gitu ya untuk zaman sekarang, yang dimana Iya, benar. zaman sekarang itu kan orang-orang lebih kayak kurang menghargai orang lain, terus sopan santunnya kurang, terus benar. moralnya juga dan etikanya kurang juga gitu ya. Nah, itu dia. Jadi nilai apa ya? Ilmu tanpa etika ini kayak bagaikan kapal tanpa arah, bisa juga berjalan tapi bisa juga nyasar. Oh ya benar juga sih. Kalau mungkin orang-orang itu nerapin nilai-nilai terus pesan-pesan moral atau etika yang ada di lontar, bisa aja sih ya. Kayaknya hidup kita ini lebih damai. Damai ya, benar, lebih damai. Oh iya ya, kita kan dari tadi udah bahas etika, moral, dan ilmu pengetahuan yang ada dalam lontar. Tapi kita belum tahu nih siapa kira-kira penulisnya. Coba mungkin Mas Kafa bisa menjelaskan ya. Nah, oke lah, di sini saya akan jelaskan ya. Nah, Saya kita sharing lah. ya. Siapa sih aslinya kok kita tadi tiba-tiba aja bahas apa itu lontar. Tapi kita belum tahu penulisnya Tapi kita siapa. nih belum tahu nih siapa penulisnya nih. Iya. Nah, penulis lontar tuh nggak semata-mata kayak kita ya, kayak orang-orang yang Tuh nggak bisa sembarangan. biasa ya di situ. Enggak, lontar tuh bahwa kita tahu kan di Hindu Buddha itu ada kasta ya, di situ ada kasta. Nah, kasta paling atas tuh Brahmana. Nah, dia tuh salah satunya. Salah satunya. Nah, salah satunya tuh dia ada Brahma tuh. Ada Brahmana dia. Ada cendekiawan juga ada kayak orang-orang yang spiritualnya tuh lebih tuh. Nah, dia lebih paham apa tuh spiritual, cendekiawan tuh Iya. itu boleh tuh nulis-nulis lontar tuh dia. Karena dia memiliki itu tuh, memiliki ilmu itu. Nah, yang ketiga tuh ada apa sih? Para pendeta, bukan? Mungkin bisa jadi pendeta juga bisa jadi, karena kan pendeta apa ya? Mempunyai ilmu yang tinggi. Oh. Nah, karena Punya nih dasar-dasar. lontar nih punya apa ya? Lontar nih kayak istilahnya dia tuh suci gitu loh. Nah, setiap penulisan lontar nih nggak sembarangan nulis. Nah, di situ seperti ada acara-acara tertentu doang, seperti acara-acara adat lah. Di situ barulah kita nulis lontar. Tapi juga lontar ini diajarkan loh. Nah, lontar ini diajarkan juga bahwa penulisan lontar juga nih boleh loh oleh murid yang di situ emang dia tuh belajar aksara Bali. Nah, kita kan tadi bahas Bali ya, Iya, bahwa benar. apa sih Arsitektur tentang Bali. Arsitektur Bali. Astaka-kosali tadi kan kita Iya. tentang apa sih itu bangunan di Bali. Nah, disitulah murid-murid yang bisa tuh aksara Bali tuh. Nah, di situ boleh dia buat nulis lontar tuh di situ. Tapi ya gitulah. Tapi dibimbing sama guru spiritual tadi di situ. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang tanya-tanya mungkin tentang lontar, apakah di luar lontar, mungkin nanti bisa kita jawab nanti ya. Mungkin ada dari Mas Mbaknya mungkin. Saya ada dari tadi nih ya, kita bahas lontar-lontar ini, saya kepikiran nih. Kira-kira lontar ini ada hubungannya nggak dengan cara belajar atau sistem pendidikannya, atau gimana tentang pendidikannya lah pokoknya di masa Hindu Buddha itu. Ada nggak Mas hubungannya itu? Mungkin kita kuak ya Mas. Hmm. Ya, mungkin ada, mungkin di situ bahwa kita tahu lah ya kan. Di situ dibahas bahwa sistem pendidikan atau ajaran-ajaran Hindu Buddha nih itu ada apa ya, semacam asrama gitu nggak sih? Pernah dengar nggak sih kalian tentang asrama gitu? Oh, iya, iya. Nah, pernah dengar Pernah. kan? Nah, itulah kayak salah satunya. Di sini kita akan membahas istilah apa sih ini? Istilah apa sih tentang asrama nih di zaman Hindu Buddha nih? Nah, di zaman Hindu Buddha nih mungkin orang-orang nih asing mungkin ya. Dengar kata guru kulo. Nah, Iya, guru kulo benar. nih. Iya. Guru kulo. Nah, guru kulo ini apa sih? Nah, guru kulo ini
kayak semacam sistem yang di situ itu guru sama murid nih tinggal bareng gitu loh Mas. Oh, di dalam satu asrama itu. Iya, iya. Ya tapi mungkin ya kan nggak yang tidur bareng mungkin. Mungkin kan enggak kan ya kan. Bahaya nggak sih? Satu tempat gitu lah, satu tempat. Nah, mungkin beda tempat ya mereka. Mungkin guru lebih ya tidak setara tapi mungkin dimuliakan sedikit lebih atas dari para murid. Nggak mungkin dong mereka tidur bareng. Nah, tapi belajarnya bareng nggak mungkin mereka Nah, di situ di satu tempat tuh mereka belajar bareng, di situ melakukan aktivitas bareng di situ. Jadi kan mereka itu bukan cuma hanya belajar teori, tapi kan mereka cuma belajar kayak kedisiplinan. Nah, terus mesti ada dong itu. Etika itu. Iya. Mungkin nilai moral tadi. juga iya kan? Iya. Kan Jadi- tadi kayak di lontar kan disebutkan tadi. Oh iya, berarti ada hubungannya ya berarti Ada Mas ya? dong. Dengan Ada kok di lontar tuh ada juga yang mengaitkan bener sih kayak disiplin, tanggung jawab, dengan berperilaku yang baik, sopan santun ya kan. Itu kayak yang 3 tadi, bahwa berpikiran, etika berpikiran bagaimana, etika Berucap ya, Mas? berucap Berkata, tadi, ya. tutur kata, dan ada lagi yang berperilaku baik. Itu sangat relevan lah sama lontar itu tadi. gitu ya. Berarti kan guru ini bukan dianggap kayak pengajar, tapi pembimbing moral ya. Iya, iya bisa nggak sih? jadi sih, bisa jadi gitu. Jadi bukan cuma teori yang dipersiapkan untuk ujian, bukan. Berarti kayak lebih mempersiapkan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar gitu ya. Bagaimana cara Dengan etika beretika dan moralnya gitu Mas ya. Bener Mas. Nah, terus apa sih sistem ini itu apakah punya hubungannya dengan yang disebutkan tadi lontar itu? Ada kan, mungkin tadi saya jelasin bahwa kayak tadi loh adalah kaitannya dengan lontar nih. Kaitannya dengan lontar nih seperti tadi di Gurukula sendiri ya. Di Gurukula, sistem Gurukula nih kayak ya di situ kita mengajarkan tentang kehidupan kan. Iya. Yang Mas Dika tadi ngomong, bahwa Mbak Alia tadi ngomong Iya, etika sama moral tentang kita diajarin disiplin tuh tadi. Iya. Diajarin sopan santun, Ya. etika dan berperilaku baik. Ya. Nah, di situ kan berkaitan gak sih Iya, sama berkaitan. balance kan, Oh, sama iya apa? juga sih. Sama Sama yang- lontar tadi. 3 Ah, istilah tadi kan. 3 istilah tadi tuh kayak yang berpikir, wicaka, dan 2 lagi saya lupa tadi Mas. Berarti kan lontar ini merupakan kayak fondasi tertulis dalam sistem pendidikan hidup Buddha pada masa itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi Kan dia tadi tuh katanya, medianya iya, lah ya, medianya. kan tadi katanya lontar ini kan isinya tuh menyimpan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi kan jadi ya. bisa jadi lontar ini menjadi media pembelajarannya, pengetahuannya, bisa juga ya. kurikulumnya. Bisa juga. Mungkin udah banyak nih yang kita bahas tentang lontar dan seputarnya itu ya. Mungkin juga Mas Kappa sama Mbaknya ini ada kesibukan sendiri gitu ya. Enggak kok Mas, kita kan mahasiswa kan nggak ngapa-ngapain ya banyak Iya. lagi selain ngerjain tugas tuh. Iya benar. Oh iya, mungkin satu lagi nih Mas pertanyaan, dan juga mungkin saya mewakili Gen Z yang menonton video podcast kita nih. Kira-kira apa sih Mas yang bisa kita petik dari sebuah lontar itu tadi, dan yang kita bahas tadi Mas untuk masa sekarang gitu, apa yang bisa kita pelajari gitu Mas? Mungkin Mbak Alia aja yang jawab ya sekarang. Kayaknya yang kita dapat pelajari itu salah satunya itu keseimbangan antara moral dan ilmu. Jadi kan dunia sekarang kan udah canggih banget kan. Iya. Jadi ketika etika dilupain, itu kayak gimana ya? Kayaknya amburadul ya Mas ya. Iya, sih. kayak Kayaknya apa gitu. Karena kan tatanan pertama ya kan Mas, Kayak tatanan bisa pertama. membahayakan gitu. Dasar lah ya kan, pondasi dari ilmu sendiri ya mungkin bukan yang kita pelajari tapi tentang apa ya, kehidupan yang kita peroleh nih loh. Iya betul sih. Mungkin tentang kita baik sama orang, tentang yang lain lah. Iya Kayak gitu. Terus kita kan juga perlu kayak menjaga warisan budaya sendiri, jangan sampai dilupakan. Nggak boleh tuh dilupain Iya, Mas. terkadang kita itu baru sadar kalau ada yang udah hilang gitu kan. Iya kan? Bahkan terkadang nih, apalagi para Gen Z ya kan. Nah, udah sibuk sendiri. Biasanya kan kalau para Gen Z itu mereka itu sibuk mencari inspirasi dari luar, tapi
mereka itu lupa akar sendiri, akar akar akarnya sendiri, itu. masa lalu ini loh, masa lalu. Iya. Masa lalu nenek moyang kita dulu nih sebagus ini loh, spinter ini loh nenek moyang kita dulu. Jadi kan lontar ini menjadi apa ya, bukti kalau nenek moyang kita dulu itu udah pintar dan mempunyai etika yang tinggi. Aku setuju juga nih. Mungkin juga kalau kita bisa menerapkan atau lebih menekankan lagi tentang etika, moral dan pelajaran yang ada di lontar, bisa jadi generasi muda yang mendatang bisa lebih bijak dan berkarakter lagi. Betul kan ya? Amin lah ya Mas, amin. Berarti kan lontar ini sangat apa ya, punya manfaat yang sangat penting bagi pendidikan Di masa sekarang ya bisa kita Penting pelajari lah, banget sih, ambil penting banget sih. petik apa yang bisa kita. hikmahnya. Karena ya tadi ya kan saya bilang al adabu fawal ilmi, gak jauh-jauh lah ya kan. Betul Mas. Bahwa etika, moral dan segala macam tuh ya Iya. harus ada adabnya Mas. Adab tuh nomor satu dibandingin semua. Adab tuh nomor satu menurut saya. Iya juga sama saya setuju juga kalau misalkan ilmu tinggi terus kita nggak beradab, nggak hormat, nggak menghargai dengan gurunya, itu kayaknya nggak ada gunanya juga ya Mas. Iya. Adab adalah di atas ilmu ya Mas ya, betul. Mungkin ada kata-kata dari Mas Kapo Nah, tentang masa lalu tentang nih. masa lalu nih Mas. Mungkin tentang masa lalu ya. Iya. Apakah Gamon? Bisa jadi ya kan. Bisa jadi juga. Bisa jadi. Iya. Enggak kok aman. Gimana? Mungkin kalau tentang masa lalu ya kita, apalagi kita kan sejarah ya kan. Nah, Apakah kasih kita jalan harus kan? belajar dari masa lalu? Masa lalu tuh bukan untuk dilupain ya. Masa lalu tuh untuk dijadikan pelajaran kita, Di masa dijadikan ya di masa depan nanti itu loh. Bahwa nggak semua masa lalu tuh tentang cinta-cintaan, enggak. Aman. Aman kok ya. Jadi masa lalu ya tentang ilmu juga. Masa lalu juga apa itu ada dasarnya tentang dari zaman-zaman dulu tuh ada kok ya. Untuk para Gen Z yang gamon ya. Ya, semangat di sana ya. Belajar ya. Kita juga Gen Z kok di sini. Gen Z ngomongin Nggak Gen Z nyadar kita kita. ngomong dari tadi gak sih? Saking santainya kita ya, podcast kita kali ini kan santai sekali. Iya, ringan lah ya bener. kan. Kayak ngobrol lah. Santai tapi berat nggak sih ya? Nyampe nggak sih kalau nyampe nggak sih? Santai tapi berbobot Iya. gitu. Nggak kerasa sih ya. Ya nggak kerasa guys. Denco saya. Capek juga. Mungkin cukup sekian ya dari dari podcast kita. Saya harap teman-teman Gen Z ataupun penonton yang menonton video kita bisa pelajari dan bisa menerapkan apa yang kita bahas tadi ya. Di kehidupan sekarang. Tuh, betul itu. Jadi nggak hanya cuma mendengarin aja, tapi kalian itu harus apa ya? Meresapi Praktekkannya ya. praktek meresapi. juga menerapkan perlu tuh lah. Iya, praktek. benar. Jangan sampai seperti lontar itu dilupakan karena di dalam lontar itu terkandung ilmu-ilmu dan nilai-nilai seperti yang dijelaskan tadi gitu. Ya, yang bener. penting untuk kehidupan kita sekarang. Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi? Mungkin Udah cukup. Sudah ya? Iya. Mungkin sekian dari Podcast kita. kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.